kasih setia dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus menjadikan umatnya berbahagia hari ini, Rabu 22 Oktober 2025. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami memohon supaya hidup kami terus diterangi oleh firman-Mu. Sebab kami menyadari bahwa memang gelap tidak dapat bersatu dengan terang. Oleh karena itu, berikan kepada kami pengertian-Mu. Demi nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Para pendengar renungan Oasis Fajar, pembacaan firman Tuhan terdapat dalam kitab 2 Korintus 6 ayat 14 hingga 18. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang yang tak percaya? Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup. Menurut firman Allah ini, aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan diam di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka, dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu, dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Saudaraku, judul renungan harian ini adalah gelap dan terang tidak bisa bersatu. Ayat 14 sebagai ayat penekanan, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Saudaraku, dalam kehidupan setiap hari, sering kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan yang mengarahkan kita dalam menentukan apa saja. Mulai dari hal yang sepele, bahkan pada hal-hal rumit yang sangat menentukan arah hidup kita. Satu hal yang sangat penting adalah dengan siapa kita memilih untuk berjalan dalam hidup ini, menentukan tempat pertemanan, pekerjaan, pernikahan, sampai kepada masalah kehidupan spiritual kita. Menyadari pentingnya memilih, Rasul Paulus berbicara pada kita dengan sangat tegas dan terang melalui jemaat di Korintus bahwa terang dan gelap tidak bisa bersatu. Kedua hal ini sangat bertentangan karena memiliki nilai-nilai dasar kerohanian Kristen yang dapat menghidupkan atau mematikan iman seseorang. Hal ini bukan hanya masalah perbedaan pendapat atau tradisi keluarga
yang bisa saja berbeda, tetapi juga berkenaan dengan keselamatan dalam dunia, bahkan sampai selamanya. Itu sebabnya Rasul Paulus mengingatkan agar ketika hidup dalam terang secara rohani, bukan dalam persekutuan dengan dunia, apalagi berada di antara terang dan gelap. Terang yang melambangkan kebenaran dan tanda kehadiran Allah memanggil kita untuk tidak saja hanya percaya kepada Kristus, tetapi menjadi pembawa terang melalui tindakan kita. Membangun relasi yang baik dalam hidup pernikahan, membina persahabatan yang mencerminkan karakter Kristus kepada orang lain yang tidak mengenalnya. Menjalin kerjasama spiritual yang sangat hangat dengan orang yang tidak percaya, sambil tetap menjaga diri dalam keteguhan dan kekudusan. Hal-hal seperti ini akan menjauhkan konflik batin, kompromi iman, bahkan kemungkinan kita terseret pada hal-hal gelap yang akan menghancurkan. Malahan sebaliknya, kita dapat menerapkan hukum kasih kepada semua orang. Jangan biarkan gelap yang melambangkan dosa dan ketidakhadiran Allah terjadi dalam kita, umat yang percaya kepada Kristus. Sebuah penegasan, tetaplah menjadi terang di tengah dunia yang gelap, dan jangan biarkan terangmu padam karena kompromi. Saudaraku, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolonglah kami untuk selalu hidup dalam terang-Mu setiap harinya. Beri kami keberanian untuk berkata tidak dan menjauh dari hubungan yang tidak kudus. Serta tuntunlah kami untuk tetap menetap dalam terang kasih-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, para pendengar Renungan Oasis Fajar, inilah tuntunan kita hari ini. Tuhan memberkati. Amin.